kasihkan kami ke negeri sebelah. Kalau misalnya kita nggak punya pemimpin nanti di 2024, kita bisa pinjam Anwar Ibrahim untuk jadi presiden sementara. Kira-kira begitu sinisme orang kan. Karena ada value di situ, tuh, ada nilai. Dan kepemimpinan selalu adalah mengutamakan nilai. Yang kita sebut dalam forum FNN selalu ada etikabilitas. Bayar listrik kita tepat waktu. Tapi PLN kok utang 500 triliun. Bayar BBM kita cash. Pertamina terlilit utang ratusan triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video ahli politik. Siapa sih yang nggak kenal ini? Netizen Konoha pasti kenal dengan si Rocky Gerung, geng. Bilang kalau Indonesia ingin maju, kita harus pinjam pemimpin dari negara Malaysia. Hah? Kok begitu ya, geng ya? Kenapa dengan pemimpin kita? Setahu Ikinya pemimpin kita baik-baik saja, bagus-bagus saja. Tapi banyak juga yang mengeluhkan tentang hal itu juga, geng. Kurang inilah dan itulah. Banyaknya, korupsi lah, uang masuk dalam poket dan lain sebagainya. Ya, kritik sebagai rakyat itu wajar untuk mengkritik negara kita, ya, geng ya. Dimanapun kita berada, namanya juga orang Indonesia. Janji kita orang Indonesia, itu wajib untuk mengkritik. Tapi, geng, baru-baru ini banyak seliuran di VP Ikinya yang meranti mau masuk dengan negara Malaysia, mau bergabung dengan Malaysia. Sekarang Rocky Gerung malah mengucapkan pinjam saja Anwar Ibrahim. Mungkin supaya negara Indonesia makin maju. Emangnya bisa dipinjam seperti itu presiden, geng? Waduh. Gak usah berlama-lama, takut kalian salah paham videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng. Sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Kasihkan kami ke negeri sebelah. Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Gak apa-apa. Kami juga masih bisa makan. Daripada uang kami dihisap sama pusat. Karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Mau ambil 10 triliun pun gak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Kalau Bapak tak mau ngurus kami ini, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong, atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu, apa perlu Meranti ngangkat senjata? Saya enak mandang Bapak di sini, aku tinggalkan ini ruangan. Sekarang Anda menjadi Perdana Menteri, Anda juga merangkap menjadi Menteri Keuangan Malaysia. Mengapa Anda masih menolak menerima insentif atau gaji sebesar Rp80.000? Apa yang menyebabkan Anda terang-terangan menolak untuk menolak gaji sebagai Perdana Menteri, Dato? Ya, pertama karena rakyat masih ada yang miskin. Yang keduanya kalau saya menolak gaji, saya masih ada gaji kecil sebagai ahli anggota parlemen. Dan semuanya percuma kok. Naik mobil nggak bayar tol, ada semua makan yang gitu-gini. Jadi semua udah ada protokoler. Ya bertahanlah sedikit gitu. Karena saya nak menawan hati rakyat itu ya. Nak menunjukkan bahwa tidak semua tokoh politik itu gila harta dan mau memunggah kekayaan. Kalau misalnya kita nggak punya pemimpin nanti di 2024, kita bisa pinjam Anwar Ibrahim untuk jadi presiden sementara. Kira-kira begitu sinisme orang kan. Karena ada value di situ, tuh, ada nilai. Dan kepemimpinan selalu adalah mengutamakan nilai. Yang kita sebut dalam forum FNN selalu ada etikabilitas, ada intelektualitas, baru ada
elektabilitas. Nah, Anwar Ibrahim mengulas tadi dua bagian yang seringkali kita bicarakan dan tidak dan diabaikan oleh para politisi kita, yaitu ethicability dan intellectuality. Nah, Anwar Ibrahim menunjukkan kelasnya bahwa dia tahu apa itu ethicability, apa itu value, apa itu morality, dan dia paham bagaimana menghubungkan itu dengan mengolah kemampuan intelektual. Jadi Anwar Ibrahim akan diingat sebagai orang cerdas, sama seperti Mahathir. Dan kita tahu persaingan antara mereka diselesaikan dengan kemampuan argumen, bukan dengan kemampuan sentimen. Nur Wahid tahu bagaimana mengumpankan Anwar Ibrahim untuk bicara tentang Renaissance, tentang kebangkitan Asia, itu Asian Renaissance. Dan Anwar Ibrahim melayani itu dengan baik. Jadi terlihat bahwa sinyal intelektual itu kuat sekali pada Anwar Ibrahim. Kita mungkin kagum bagaimana Anwar Ibrahim tahu apa yang ditulis oleh Bung Hatta tuh, demokrasi kita tuh, dan dasarnya adalah pembelaan pada rakyat. Dan dia justru menginginkan supaya Indonesia itu taat pada konsistensi seperti Hatta. Kan berkali-kali Anwar bilang Hatta itu dia hidup dengan konsistensi idenya tuh, dan tidak tergoda oleh ide-ide yang hanya ingin bersifat materialistik. Jadi kelihatannya itu pesan bagus dan bermutu sekali form itu, yang memberi peringatan bahwa Asia itu bisa jadi lokasi pertempuran superpower hanya untuk mengeruk kekayaan Asia itu. Dan itu yang diingatkan Anwar Ibrahim, bahwa dia paham apa yang terjadi, tetapi dia mesti deal dengan kekuatan-kekuatan yang bercokol. Bahkan disebut bahwa ya korupsi di Malaysia itu udah berurat akar secara kebudayaan juga. Dan itu semacam pesan juga buat Indonesia bahwa yang kita sebut sebagai korupsi itu ada akar budayanya. Oh, jadi seperti itu ya, geng ya, keinginannya Rocky Gerung ya, geng ya. Ya, ikinya lihat dan iki perhatikan, Menteri Malaysia ini makin melanjut dan makin memajukan Malaysia, geng ya. Dan Indonesia semakin tertinggal ya, geng ya. Padahal katanya kita sama-sama negara membangun, tapi tahun 2025 Malaysia akan digelari sebagai negara maju nih, geng. Amin ya robbal alamin. Dan kalau dipenjamkan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia, mungkin juga akan sama kayak gitu ya, geng ya. Wah, nanti ada kontroversinya juga nih. Jangan salah paham dulu ya, geng ya. Indonesia ingin meminjam pemimpin dari Malaysia supaya negara Indonesia ingin maju, itu kata si Rocky Gerung kayak gitu, geng ya. Apakah bila Meranti bergabung dengan Indonesia, apakah Meranti ikut sejahtera? Ya mungkin iya ya, geng ya, karena di sana banyak juga sumber minyaknya kayak gitu. Makanya bupati itu sangat ngotot ingin bergabung dengan negara Malaysia seperti itu ya, geng ya. Dan kenapa para politisi seperti ahli politik seperti Rocky Gerung bercakap seperti itu? Iya, karena banyak juga daripada kita orang Indonesia ya, geng ya, yang udah bayar listrik tepat waktu dan lain, bayar membayar cash dan lain sebagainya, tapi malah kerugian dan kebangkrutan itu ada di PT-PT ataupun di PT-PT lah kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Malaysianya ikinya lupa kayak gitu ya. Ya pokoknya kayak gitulah. Pokoknya, geng ya. Jadi jom kita simak dulu ini perjelasan dari para ahli politik juga yang berada di Indonesia. Jom kita simak, geng. Let's go. Bayar listrik kita tepat waktu, tapi PLN kok utang 500 triliun. Bayar BBM kita cash, Pertamina terlilit utang ratusan triliun. Beli gas kita cash, PGN-nya bangkrut lalu dijual ke Singapura. Naik kereta kita bayar cash, PT KAI terlilit utang. Langganan air PDAM tepat waktu, PDAM-nya bangkrut. Beli pupuk cash, Pusri bangkrut. Beli semen cash, PT Semen Indonesia bangkrut. Beli beras cash, petani tetap miskin. Beli ikan cash, nelayan tetap miskin. Bayar asuransi tepat waktu, asuransi Bumi Putra dan Jiwasrayanya bangkrut. Bayar tiket Garuda mahal, Garudanya mau bangkrut. Bayar pajak rajin, APBN-nya jebol. Denda pajak juga dibayar, APBN-nya malah defisit. Beli pulsa telepon cash, Telkomnya bangkrut. Eto selalu diisi, BPJS terlilit utang.
Bayar uang haji lunas, jemaah nggak bisa berangkat. Rakyat susah dan menderita saat pandemi, harta pejabatnya malah naik berkali-kali lipat. Rakyat bunuh-bunuhan rebut sejengkal tanah, BPN obral jualan hektar, jutaan hektar ke oligarki. Sejak 14 tahun yang lalu umat Islam nyaman beribadah, baru di era ini dituduh radikal, intoleran, dan anti-NKRI. Waduh. Gak tahu lagi ya, intinya mau bicara dari segi apapun ya, kalau aduh susah sekali kayak gitu ya. Soalnya intinya berada di Malaysia sih kayak gitu. Coba berada di Indonesia seperti mereka yang mengungkapkan isi-isinya, pasti mereka aman-aman aja. Soalnya intinya berada di Malaysia kayak pastinya kena hujan dan juga kayak gitu lah. Gak usahlah kamu sebagai TKI, gak usahlah kamu sebagai PMI ataupun pekerja ataupun babu kayak gitu ya. Gak usahlah memikirkan hal itu ya. Kita orang Indonesia, bos. Kita rakyat Indonesia. Kita membayar pajak juga, bos, ke Indonesia. Meskipun kita berada di Malaysia. Kenapa dengan negara Malaysia? Iri sampean. Karena maju. Ya makanya tata ruangnya itu kita harus kritik kayak gitu. Di Malaysia emang nggak ada tukang kritik. Ada juga yang mengkritik kayak gitu ya. Tapi kurang. Banyakkan di Indonesia yang mengkritiknya kayak gitu loh. Ya namanya juga kita ingin kemajuan, ingin kesejahteraan, ingin keadilan, ingin ke semua rakyat Indonesia ingin merasakan kayak gitu loh. Itu contohnya seperti tadi PLN bangkrut dan minyak Pertamina kelilit hutang. Aduh gimana? Ya kalau sering disindir oleh si Bidayang Asli dan lain sebagainya, siapa daripada konten-konten dari orang Batam itu orang Batam kalau orang Lingga, Melayu Lingga kayak gitu geng ya yang seru disindir. Kalau Petronas untung terus, kalau Pertamina rugi terus. Nah, itu sindiran aslinya. Itu sama juga perbandingan kayak gitu ya. Studi banding kayak gitu. Gimana caranya kita supaya negara kita berkembang kayak gitu loh. Bisa maju dan rakyatnya sejahtera kayak gitu loh. Di akhir sampai tadi yang ikinya juga kaget ya dengan video yang ikinya reaction itu ya, geng ya. Kenapa? Sampai Rocky Gerung ini ya udah terkenal ahli politik Indonesia ya, sampai suruh meminjam Perdana Menteri Malaysia yaitu Datuk Sri Anwar Ibrahim kayak gitu ya guys ya. Kenapa? Ya mungkin mungkin ini ingin sama dengan negara Malaysia. Negara Malaysia sebentar lagi mau digelarin negara maju tahun 2025. Sedangkan kita masih 2045. Iya tapi banyak yang ragukan, iya kalau jadi negara maju. Kalau enggak, aduh. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like and comment and share-nya. Apa bonus? Silahkan komen di bawah. So, ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.